Pelampiasan dendam melatar belakangi penganiayaan dalam ruang lingkup keluarga. Para pelaku memilih bertindak keji lantaran tak diasah empati serta trauma masa lalu yang membayangi. Pembunuh dalam lingkup keluarga punya banyak dimensi. Walau sosok yang dituakan kerap jadi pelaku, namun tak jarang pula justru mereka yang jadi korban. Seperti kisah tragis yang menimpa seorang wanita berumur 53 tahun dan putranya yang berusia 28 tahun. Keduanya ditemukan hangus terbakar di sebuah warung pecel lele di Jalan Raya Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhir September 2025 lalu. Dari penyelidikan polisi terungkap, keduanya tewas bukan karena terbakar, melainkan dianiaya sebelumnya hingga tewas oleh remaja berumur 16 tahun. Kepada polisi, anak berhadapan dengan hukum itu nekat membunuh nenek dan pamannya itu dilatar belakangi dendam. Ia mengaku sering dimarahi oleh kedua korban kala membantu melayani pelanggan di warung pecel lele. ABH ini sakit hati karena sering dimarahi oleh korban, sehingga itulah yang menjadi motif sehingga melakukan perbuatan tersebut. Setali tiga uang, pembunuhan di ruang lingkup keluarga juga terjadi di Desa Lawe Ola, Lawas Sumur, Aceh Tenggara, Aceh. Yang menjadi korban ialah pria berumur 46 tahun. Ia tewas dianiaya sang keponakan. Perkelahian antar keluarga berujung maut itu diduga dipicu emosi keponakan yang tak terima ditegur karena menjual 3 lembar seng bekas milik pamannya. Untuk motifnya adalah sakit hati karena si pelaku menjual 3 lembar seng kepada pihak lain seharga 50.000. Sakit hati pula yang jadi dalih seorang pemuda berusia 26 tahun di Gunung Sitoli, Nias Utara, Sumatera Utara, tega menganiaya ayahnya hingga tewas. Tersangka mengaku kesal dan sakit hati lantaran kerap disuruh bekerja oleh sang ayah. Tersangka ini tidak menerima ketika dimarahi oleh korban, diminta untuk mengambil karet ya. Pemicu anak aniaya sosok lebih tua yang harusnya disegani dalam ruang lingkup keluarga dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya pelampiasan emosi dari amarah yang terpendam lama akibat trauma masa lalu di lingkungan keluarga. Bisa jadi si laki-laki ini itu pernah mengalami tindakan kekerasan juga di dalam keluarganya, atau mungkin dalam keluarganya dia pernah mengalami penolakan. Di perjalanan hidupnya dia juga mengalami penolakan, kemudian juga pengalaman traumatik lain gitu ya, yang mungkin mengakibatkan dia menjadi orang yang punya pemahaman bahwa emosi itu ya normalnya harus dilampiaskan gitu dengan tindakan fisik ya. Tindakan keji bakal lebih dikedepankan bila mana empati dalam menghadapi suatu masalah tak dilatih sedari dini. Karena dia mungkin hidupnya juga di masa-masa sulit bersama orang tua atau keluarga atau pengalaman di perjalanannya yang nggak aman sehingga mengakibatkan mereka mungkin kehilangan empati ya. Kemudian empati ini kan sebuah skill ya, jadi bukan sebuah bawaan. Artinya ini akan jadi nggak terasah kalau jarang dilatih. Dengan empati yang terasah, emosi seseorang bisa dikendalikan tatkala dalam ruang lingkup keluarga muncul konflik, sehingga cara-cara keji untuk menyakiti tak lagi jadi pilihan. Tim Liputan melaporkan.